PPG sudah? Alhamdulillah. Serba sibuk nih. Itu juga Pak Akbar tidak ikut juga. Tidak ikut juga PPG makanya sibuk. Begitu dapat kabar dia gas. Selesai. Kenapa baru dia dapat info itu Kak? Itu siapa Kak Akbar? Udah dapat info atau bagaimana? Sudah dapat info tapi itu hari kan memang dia sakit. Oh, itu yang lagi sakit. Dia itu Mi. Habis sakit kasihan. Baru memang bertepatan dengan kegiatannya PPG jadi saya ceritakan Mi, saya bilang tidak terlalu sulit sih kalau kita mau. Karena ini haknya kita tuh, tidak bisa diganti. Terbuat namanya di pusat jadi. Banyaknya itu udah mau kerja tugas dari pertama. Sekarang ya, sudah dari gunung itu Kak dia. Dia ikut rapatin supaya dia tahu betul. Kalau dia katanya ada sakit kaki giginya. Nabi Sambo. Dia habis cek giginya kasihan. Ya, telepon saya. Oh, karena dia sakit. Sakit katanya giginya habis telepon saya. Oh, siapa yang di grup tidak bisa masuk jaringannya mungkin? Oh, Kasat tidak bisa masuk. Jaringannya kayaknya ini minta izin bergabung. Pakai HP mungkin bisa. Jaringan mungkin itu di Kak? Kayaknya Kak. Tantangannya di jaringan jadi. Satu menit lagi Kak ya, kita mulai. Pak Akbar juga dia tanya di mana tempat linknya. Jadi apa Mika Intan pilih ini materinya? Kita pilih, apalagi pilih-pilih yang bisa toh untuk kita presentasikan nanti. Nah, masuk nih. Kayaknya bisa kita mulai nih pas jam 4 ini supaya tidak molor waktunya kita. Bisa jika ya? Sambil menunggu yang lain. Oke, Kak Akbar kita bisa mulai nih Kak. Kak Akbar hidupkan apalagi mikrofonnya kalau mau bicara. Kak Akbar enggak kedengaran suaranya. Oke. Sudah bisa mulai ya. Woi, mantap. Mantap deh amat. Murid baru. Oke, kita bisa mulai ya Kak. Sudah keliling cari jaringan ini baru dapat di terasnya orang. Oh begitu Kak. Maunya tadi di Unahami dulu, jam dulu pulang, bagus jaringannya kalau di Unaha. Oh repot anaknya mau menete. Anaknya atau mamanya? Oke Kak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak, alhamdulillah tidak terasa kita sudah pertemuan terakhir ya modul 1 yaitu 1.6. Semoga kakak-kakak selalu semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak?
Alhamdulillah. sehat. Sehat ya. Jadi sebelum kita bahas ya lebih dalam, kita berdoa dulu. Barangkali ketua kelas yang pimpin doa atau bisa ketua kelas yang tunjuk salah satu temannya ya. Silakan Kak. Salah satunya bisa tanpa bisa. Ketua kelas juga tunjuk temannya bisa, atau sekalian ketua kelasnya juga pimpin teman-temannya bisa. Atau Pak Akbar pimpin doa bisa juga ya. Oke, silakan satu orang Kak. Kak Akbar. Pimpin berdoa mengawali pembelajaran kita pada sore hari ini. Oh iya. Oh Pak Akbar katanya doa. Bisa ya Kak? Oke, biar saya pimpin. Silakan Kak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, semangatnya karena sudah doa kali pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga pembelajaran kita tidak kendala dan sesuai harapan kita bersama ya. Amin. Saya tampilkan PPT-nya dulu ya Kak. Sharing dulu ya Kak. Bagaimana Kak tampilannya? Sudah terlihat? Iya. Bisa agak besar sedikit? Agak perbesar sedikit? Sabar ya Kak. Oh ya bisa Kak, bisa. Ini jaringan juga. Jangan sampai salah satu teman ada yang agak rabun, jadi tolong perbesar sedikit. Oke siap. Kita jika itu yang agak rabun. Oke, saya perbesar ya Kak. Bagaimana Kak? Oh, tertutup ya. Ya, oke, sudah bagus. Bisa Ya, ya Kak? sudah. Oke, makasih. Ya, selalunya kita koordinasi kayak interaksi, jangan sampai saya memaparkan kemudian slide-nya tidak muncul. Jadi selalu saya bertanya kepada kakak. Oke, baik. Sudah tadi. Ini kita sudah buka. Kemudian lanjut. Slide kedua. Jadi modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jelas ya Kak dari sini, Pak Akbar? Tampilannya? Jelas. Jelas. Lanjut. Kita di slide ketiga, hanya saya sekedar mengingatkan kesempatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita lanjut. Namun sebelumnya itu Kak, kita sebelum masuk di slide 4, saya minta kepada kakak-kakak berkomentar di kolom chat bagaimana perasaannya mengikuti proses pembelajaran pada sore hari ini. Berikan alasannya. Seperti dulu Kak, maksudnya
Bagaimana perasaan ada? Apakah masih sibuk di tempat lain ataukah masih sibuk karena banyak tugas? Silakan Kak di kolom chat Kak. Sedikit saja perasaannya kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Di kolom chat Kak, silakan. Hanya kita minta perasaannya. Berkomentar di kolom chat sekreatif mungkin. Bagaimana perasaan dan kesiapan kakak-kakak ya. Menulis sekreatif mungkin. Rasanya bagaimana atau sibukkah? Kita hanya mau tahu saja Kak. Di kolom chat ya Kak. Atau staminanya 100% atau lemas karena Pak Akbar tadi dia habis rapat, kemudian sore dia harus lanjut lagi ikut di room virtual ini. Silakan Kak. Yang kita rasa ya Kak. Atau di sisi lain ada kesibukan, kita curahkan di sini Kak. Kita kirim ke kolom chat Kak. Saya buka kolom chat ya Kak. Atau bisa langsung saja. Bagaimana perasaannya? Silakan langsung berbicara saja atau klik reset juga bisa, silakan. Tanpa ditunjuk. Oke, silakan Kak. Bagaimana perasaannya ya? Mengikuti kegiatan ini dan berikan alasannya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau menurut saya, perasaan saya saat ini dalam mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Meskipun banyak kesibukan lain, tapi tetap saya prioritaskan ini kegiatan. Karena apa? Dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari kegiatan ini, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas apalagi perasaannya ya mengikuti prosesi kegiatan ini. Pada intinya diprioritaskannya dalam untuk mengembangkan kakak sebagai guru PJOK. Oke, yang lain lagi silakan. Tanpa ditunjuk mungkin. Saya Kak. Oke, silakan. Kalau saya Kak, saya ucapkan dulu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini banyaknya kesibukan Pak, kesulitan membagi waktu antara Zoom, pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga, kesulitan dalam memaksimalkan saja keadaan, mengkondisikan situasi. Itu saja Kak. Tapi yang jelas saya tetap bertanggung jawab ikut Zoom, insya Allah. Begitu kayak, begitu kayak, just jaga kondisi dan apalagi lihat saja pintar-pintarnya mengatur waktu saja ya Kak. Jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Semangat. Gas terus. Itu saja Kak. Itu Terima kita kasih. jadikan juga. Meskipun banyak tantangan, ada Kita stres juga ini karena banyak sekali kesibukan, tapi kita luapkan di sini Kak. Enggak tetap apa-apa. kita optimis. Oke, makasih Kak. Iya, Jadi sama-sama. Kakak berarti dia pintar apalagi melihat sikonnya, situasi dan kondisi, mengatur waktunya. Yang lain mungkin siapa tadi resen? Kak Bese ya? Oh iya, resen, silakan Kak. Langsung bicara atau tidak saya bacakan di kolom video. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja sama dengan teman-teman kakak yang lain, perasaan saya itu semangat dan selalu semangat dan senang mengikuti kegiatan ini meskipun banyak kegiatan lain, karena di mana di sini selain mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan juga rasa penasaran itu pasti selalu ada karena untuk mengetahui hal-hal yang baru. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Jadi ada hal baru ya didapatkan di kegiatan ini, utamanya teman baru. Karena meskipun kita satu kabupaten, tapi barusan tadi saya lihat aslinya. Kan selama ini kan di dunia maya, gitu kayak. Jadi ada hal baru. Mana lagi nanti kita tatap muka akan menantang lagi proses pembelajaran. Pokoknya seru Kak. Tenang, pokoknya aman itu. Oke, lanjut lagi. Kak Akbar, barangkali mau berkomentar, silakan Kak. Perasaannya? Dihidupkan mikrofonnya Kak. Kak Akbar Dia bisa matikan, mendengar suara saya. dia matikan itu mikrofonnya. Minta maaf sebelumnya, mikrofon saya matikan karena berhubung di sini di pinggir jalan, kendaraan lalu lalang, jadi daripada mengganggu kegiatan, alangkah baiknya mikrofon saya matikan dulu sementara ya. Karena Oke di Kak, sini iya, pas enggak apa-apa, sementara sudah ada panen, jadi tutup. ya sementara panen jadi motor ojek lalu lalang. Mohon maaf, mikrofon saya matikan dulu daripada Enggak apa-apa. mengganggu kegiatan. Iya. Oke. Enggak apa-apa Kak. Memang sudah ada petunjuknya. Oke, yang lain mungkin? Kalau tidak ada? Karlina? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Kak. Oh, Karlina di kolom chat saja saya bacakan. Ada di kolom chat, Kak. Oh, kolom chat. Kak Kaitan Harlina Pratiwi, dengan saya Nintias, alhamdulillah baik. Perasaan saya mengikuti kegiatan PGP Jokowi ini sangat senang karena banyak hal baru yang didapatkan. Oke, sama dengan tadi Kak Harlina, alhamdulillah perasaan masih semangat mengikuti kegiatan Zoom ya. Semangat ya Kak. Pak Akbar, ya itu tadi. Ya, apalagi dia kondisinya keras, main-main keras Pak Akbar. Karena kasihan kita maklumi karena keadaannya memang di sana, kecamatannya susah jaringan jadi ya, cari tempat ya meskipun keras. Salut dengan perjuangan Pak Akbar. Oke Pak, masih aman. Kastati tadi sudah ya Kastati? Oh tidak, oh sudah aman semua. Oke lanjut. Karlina, alhamdulillah. Oke, makasih ya Kak atas pendapatnya. Kita lanjut. Nah, tujuan dari tatap maya kita kali ini adalah kakak diharapkan agar bisa memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka, sekaligus mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK terkait dengan pembelajaran seperti apa itu perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran merupakan salah satu komponen dari kurikulum itu. Kemudian perencanaan merupakan operasional di satuan pendidikan disusun oleh guru. Perencanaan pembelajaran kan guru yang khususnya bukan dari dinas kita yang meramu. Kemudian karena pedomannya kita untuk mengajar, maksudnya agar peserta didik selain memiliki pengalaman belajar yang bervariasi juga belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat capaian peserta didik ya Kak. Seperti itu sedikit penjabaran tentang perencanaan pembelajaran. Oke, itu maksud dari di slide 4 ini. Oke. Wajahnya kita sudah aman. Kita sudah jelas ya Kak. Kita di slide 5. Jadi sama seperti pertemuan minggu lalu tentang backward design. Jadi bahas tentang backward design kayaknya sudah ada ya di modulnya kakak-kakak pada saat asinkron ya Kak. Jadi saya anggap kakak-kakak sudah belajar lah, sudah ada di LMS-nya kakak-kakak. Jadi sudah sekedar mengingatkan backward design adalah perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Kemudian ini maksudnya adalah pembelajaran yang dimulai dengan memikirkan tujuan akhir atau hasil belajar yang diinginkan terlebih dahulu, lalu merancang langkah-langkah atau proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu maksudnya ya Kak, terkait dengan backward design, dan seperti itulah gambarannya. Karena sebentar kita bahas ya terkait dengan RPP-nya kakak-kakak, khususnya di tujuan pembelajaran.
dan dihubungkan dengan backward design. Pendekatan backward design maksudnya. Lanjut. Jadi ada 2 poin agenda kita kakak. Yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Langkah-langkah utama dalam backward design tentunya meliputi menetapkan tujuan akhir, menentukan hasil belajar apa yang diinginkan, yaitu keterampilan yang harus dikuasai peserta didik di akhir pembelajaran ya kak. Kemudian merancang penilaian ya, memikirkan cara menilai atau mengukur apakah peserta didik telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini bisa berupa tes, pertandingan atau penilaian lainnya. Jadi kalau penilaian tergantung ke kakak, kan banyak versi untuk penilaian itu kak ya. Itu maksudnya di langkah ya, di poin pertama. Jadi kemudian merancang pembelajaran atau mengembangkan aktivitas atau pengalaman belajar yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut dengan fokus pada pengalaman yang relevan dan efektif. Itu ya kak di poin pertama penjabarannya. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design, yang dimana di sini yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok atau tim merancang bagian-bagian pembelajaran yang harmonis dengan pendekatan backward design. Sedikit saya kasih contoh kak. Misalnya untuk pembelajaran sepak bola, misalnya di kelas 8 ya atau kelas 7, tujuan akhir kita adalah agar peserta didik mampu melakukan menendang bola dengan baik, bekerja sama dalam tim dan memahami aturan dalam permainan sepak bola. Itu kita menganalisa ya, artinya tepat sasaran. Misalkan kita mendesain pembelajaran, materinya adalah bola, berarti nanti outputnya juga menendang gitu kan. Gitu. Oke. Dalam backward design tujuan ini harus jelas dan terukur. Jadi memang harus pas ya, harus sejalan. Seperti apa itu tujuan terukurnya? Tentunya peserta didik kakak harus bisa melakukan ya menendang bola dengan akurat dalam permainan sepak bola. Makanya saya selalu ambil sampel sepak bola karena sepak bola kan umum ya kak, ya secara umum ya kak pasti kita kenal namanya sepak bola adalah identik dengan menendang. Jadi peserta didik juga harus bisa menunjukkan sikap sportivitasnya, ini nilainya kak, sportif dan mampu bekerja sama dalam tim selama permainan. Seperti itu ya kakak, penyesuaian analisis kesesuaian dalam backward design. Aman ya kak, karena sebentar kita diskusi terkait dengan FPP-nya kakak dengan pendekatan backward design. Oke. Tampilannya jelas ya kak, pengembangan perencanaan pembelajaran? Jelas kak. Oke, jadi ini tabel di nomor 1 sampai 4 kan kita sudah singgung sedikit waktu pertemuan tatap maya dulu. Kita fokus saja di yang ada garis merahnya ini kak, kuatkan pemahaman. Jadi intinya di sini pembelajaran kita hanya sebatas menguatkan pemahaman, karena saya yakin kakak sudah paham lah proses pembelajaran dan sudah dialami itu bertahun-tahun. Kemudian di sini kita hanya untuk memandu ya, menelah atau menganalisis perangkat pembelajaran. Sekarang dikatakan modul ajar ya. Sebentar kita diskusi ya. Kemudian lanjut di ini 2 jam pelajaran, menjawab pertanyaan 3 kunci ya, melakukan diskusi. Sebentar kita diskusi terkait RPP-nya. Kita kuatkan, kita satukan persepsi seperti apa itu pembuatan RPP. Tujuannya dengan pendekatan backward design ya kak. Hanya begitu. Kemudian sampai di sini aman ya kak? Karena sebentar kita masuk di Figma, di situ agak lama dia 20 menit. Jadi saya lanjut saja. Tapi kalau ada yang kurang dipaham, langsung resen kak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak apa-apa, langsung potong saja penyampaian saya, tidak apa-apa. Oke. Nah, saya akan mengajar. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan
tentu harus dipertimbangkan semua hal-hal apa yang dipertimbangkan di sekolah kakak-kakak. Jadi ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran ya Kak. Nah, di sini ada 3 komponen yang kita pegang dalam pendekatan backward design. Oke, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Kan biasanya kita perencanaan, setelah itu aktivitas. Nah, sekarang pendekatan backward design itu tujuan dulu, tujuannya apa kita mendesain. Tujuannya apa kita berimajinasi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik. Kita berpikir memang nih, jangan sampai kita buat yang berat-berat akhirnya peserta didik tidak bisa menjalaninya. Jadi finishnya otomatis siswa tidak lulus gitu. Jadi sederhanakan saja, itu maksudnya Kak ya. Kemudian, tapi dalam pembelajaran umumnya biasanya kita mulai dari aktivitas pembelajaran ya. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Biasanya kan pertama kita lakukan adalah menentukan aktivitas apa dulu nih yang mau dilakukan. Ini namanya merancang ya Kak. Jadi 3 item ini. Nah, saya kecil dulu ya Kak. Jadi tapi dalam pendekatan backward design ini kita mulai dari tujuan pembelajaran. Ini pas di nomor 1 ya Kak. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan memulai. Itu ya Kak di poin pertama. Pada tahap awal ini Kakak menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Ini saya jabarkan sedikit Kak. Padahal ini kan sudah ada di modul kakak ya. Tidak apa-apa saya singgung sedikit supaya kita terarah. Contohnya ya, beri contoh pelajaran bola voli. Tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik mampu melakukan teknik dasar passing bawah dengan benar. Kemudian poin kedua, mereka dapat bekerja sama dengan tim untuk melakukan serangan yang efektif dalam permainan bola voli. Ya kan itu tujuan pembelajarannya. Jadi harus tersentuh ya nilai-nilai atau apalagi ya semacam tersentuh dengan tujuan pembelajarannya. Masalahnya sepak bola berarti harus kita tunjukkan di situ. Selanjutnya menentukan asesmen. Ini poin kedua. Di sini kakak-kakak merancang metode asesmen yang menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah tujuan ditetapkan, kakak-kakak merancang penilaian yang digunakan untuk mengecek apakah peserta didik telah mencapai tujuan tersebut. Kemudian saya berikan contoh, misalnya kakak memberikan tes praktik ya, passing bawah, peserta didik harus melakukan passing bawah berulang kali dengan fokus pada teknik, posisi kaki dan tangan yang benar, gerakan lengan yang baik atau pengarahan bola yang akurat. Itu ya Kak. Artinya kesimpulannya kalau materi ajarnya kita desain bahwa bola voli yang sampai di outputnya nanti dia menendang, bukan gitu ya Kak. Kita artinya kalau konsepnya bola voli berarti intinya nanti di lapangan berarti harus passing yang terlihat, itu yang kita nilai. Oke. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan kriteria seperti kekuatan dan kontrol bola, postur tubuh, serta akurasi operan peserta didik. Jadi penilaiannya kan banyak itu penilaian Kak. Ada observasi, performa atau kinerja, kadang kita kasih portofolio, itu kan banyak tergantung gurunya masing-masing. Jadi kita lanjut di poin ketiga, aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini kakak sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Nah, sekarang kita merancang aktivitasnya ya Kak. Ini akan membantu kita sebagai guru PJOK untuk memberi pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan ya Kak, sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Artinya mendesain memang harus sesuai dengan jenjang dan usianya.
supaya mereka mampu menjalani. Oke, selanjut. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi fokusnya adalah pada kebutuhan peserta didik ya kakak, dan hasil belajar peserta didik. Yang jelas kita di sini bukan hanya sekedar menyampaikan materi yang ingin diajarkan, melainkan apa mereka butuhkan. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasikan. Oke, aman ya kak? Oke, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Kita mau bahas ini kak. Desain backward design nanti dihubungkan di tujuan pembelajaran kakak-kakak. Oke. Nah, nantinya kakak-kakak membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik ya, spesifik menggunakan rumus ABCD. Apa itu ABCD? Kayaknya sudah ada di modulnya kakak-kakak ya, dan penjabarannya. Nah, ini bertujuan agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kita lanjut kak. Nah, jangan sampai ada kakak-kakak pertanyaan, bagaimana ini maknanya ada fase, ada elemen? Kalau ada yang kurang dipahami Pak, Kak, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di sini Kak? Ini sekedar contoh ya Kak. Maksudnya di sini cara kita membuat modul ajar RPP ini contoh tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, tujuan pembelajaran jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada pertanyaan, kenapa fase B? Maksudnya di sini kalau fase B kan ini jenjang, kan ini sekedar contoh Kak. Kalau fase D berarti SMP. Itu Kak. Kalau fase B berarti kelas 3-4 ya. Kalau fase C berarti dia kelas 5-6. Itu Kak ya. Jadi kalau SMP fase D, jadi kalau SMA ya D berarti dia fase E. Jadi ini sesuai dengan jenjang kalau di ini B. Kenapa B? Berarti dia SD Kak. Kalau berarti dia kalau D berarti dia SMP. Jadi elemen terampil gerak. Nah, ini sudah ada di kurikulum ya Kak, elemen. Nah, CP-nya. CP peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini CP kan sudah ada juga kita buat toh, berdasarkan kurikulum yang ada. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini contoh saja ya Kak. Arahnya ini pembuatan perangkat pembelajaran ini. Ini contoh ya Kak. Sampai di sini ada pertanyaan Kak? Sebelum saya lanjut. Halo Kak, aman ini? Ini hanya sekedar contoh Kak. Cara kita membuat pelajaran. Oke, kalau aman saya lanjut saja Kak. Nah, di sini yang kedua, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan. Nah, sama aja formatnya tadi, yang pertama fasenya B. Kemudian tujuan pembelajarannya. Kemudian manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Jadi maksudnya di sini kan sampulnya senam irama. Kemudian dia ada dua pilihan di sini, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Otomatis kan kalau senam irama dia gerak, berarti kita harus adakan bikinkan rubrik. Maksudnya kalau ada materi otomatis kita buatkan penilaian. Ini penilaian mengukur kemampuan peserta didik, memilah yang mana mahir, yang mana kurang, ya kan Kak? Dan sebagai refleksi kita, gitu ya Kak. Jadi diantara perbandingan dua gambar ini ada yang
rubrik, dan ada juga apalagi nih yang pilihan ganda ya Kak. Berarti yang pas itu di rubrik ya Kak. Maksudnya gerakan itu kalau kita bikin penilaian bukan lagi seperti pilihan ganda Kak. Kalau pilihan ganda kan dia masuk pemahaman ya Kak, kognitif. Kalau senam irama kan dia gerak, berarti dia rubrik penilaian Kak. Barangkali ada yang mau ditanyakan Kak? Maksudnya membedakan kenapa ini kenapa dia ada rubrik, kenapa ini pilihannya ada pilihan ganda. Maksudnya di sini kan kita menilai gerak, sampelnya ada senam irama, berarti kita bikin rubrik penilaiannya. Nah, kemudian kalau apalagi pilihan ganda kan dia secara pengetahuan, bukan keterampilan pengetahuan. Maksudnya kalau kita di ruangan membawakan materi, otomatis kan kita bikin soal pilihan ganda atau esai, itu pengetahuan. Tapi kalau gerak atau keterampilan berarti dia rubrik. Itu yang membedakan Kak ya. Jadi beda penilaiannya di ruangan kayak seperti mata pelajaran lain dengan PJOK atau tentang gerak. Bisa juga kalau yang pilihan ganda itu kan kita bahas ini tentang gerak ya Kak. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan Kak? Supaya kita bisa bedakan. Aman ya Kak? Nah, kemudian di sini aktivitas pembelajaran ya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta tadi mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan ya, enjoy, maksudnya happy gitu, tidak terlalu berat, sesuai dengan perkembangan anak ya. Jadi formatnya sama, jadi pas sama tadi ada hubungannya, formatnya juga sama. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Jadi penilaian kakak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan sekolah kakak. Penilaian, bikin materi, kemudian bikin penilaian, tidak usah yang terlalu sukar, yang penting ada dasarnya pedomannya kita untuk merefleksikan diri. Kan kalau kita mengajar pasti ada format penilaian ya Kak, ini baik, ini tidak, ini 80, 90, itu maksudnya Kak. Oke Kak, jadi membuat sesuai dengan keadaan sekolah atau sesuai dengan kebutuhan didik. Oke, masuk desain mundur. Jadi desain mundur Kak, ya artinya backward design ya. Di sini bisa kita baca sama-sama ya Kak. Ini dia tahapan backward design yang ditekankan 3 poin agar FPP disusun yang sifatnya berdiferensiasi. Jadi modul atau FPP disusun memang harus sifatnya berdiferensiasi. Artinya mana itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik ya. Yang pertama itu sedikit saja jabarkan ya Kak, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Kurikulum diterapkan di satuan pendidikan, itu artinya tergantung sekolahnya kakak-kakak ya. Kemudian kedua, menentukan asesmen pembelajaran. Artinya asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Kalau penilaian kurikulum merdeka kan formatif maupun sumatif ya Kak. Tapi tergantung kembali kepada gurunya masing-masing versi apa yang mau dilakukan penilaiannya Kak ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kurikulum merdeka sumatif dan formatif. Kalau sumatif, apa itu sumatif? Berarti pengamatan ya Kak, awal. Oke, lanjut. Yang ketiga, merancang konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini harus menyenangkan ya, sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi penilaiannya harus selaras dengan materinya kita. Jangan sampai materinya kita berat, kemudian penilaiannya apalagi ringan. Dia harus sejalan membuat penilaian Kak, merencanakan kegiatan pembelajaran maksudnya. Oke.
Nah, di sini langkah lain yang perlu diperhatikan sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Jadi langkah selanjutnya, kenapa jangan sampai ada kakak-kakak bertanya bahwa kenapa ada poin sampai 7 ini, mana 1, 2, 3-nya? Kita sudah bahas tadi ya Kak. Jadi langsung saja di poin keempat, memperhatikan diferensiasi. Jadi membuat sesuatu namanya berdiferensiasi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian nomor 5, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Jadi kalau sumber belajar kan sumbernya kita di mana ambil? Biasanya kan buku tahun berapa? Bukunya kurikulum 2013 kah? Bukunya atau referensinya bisa juga kita ambil di YouTube, yang penting ada sumbernya jelas. Kalau fasilitas dan sumber daya lainnya, sumber daya kan sama di kalau kita bicara sarpras ya, sarana dan prasarana sumber daya apa? Di ruangan, kemudian di lapangan dan alat-alat olahraga. Itu ya maksudnya di poin 5. Kemudian 6, menyusun langkah pembelajaran. Jadi menyusun langkah pembelajaran di sini seperti itu tadi yang kita bahas terkait dengan video pembelajarannya, ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Apa di langkah-langkahnya, apa yang dilakukan di pendahuluan berarti berbaris, kemudian pimpin doa, memberikan pemahaman. Apa kegiatan intinya? Nah, intinya kan salah satu cabang olahraga ya Kak. Kemudian penutupnya apa? Atau masa refleksi. Kemudian doa penutup dipimpin oleh salah satu peserta didik. Itu maksudnya Kak, langkah-langkah apa yang kita lakukan pada saat mengajar peserta didik. Kemudian yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Jadi kalau menyusun rencana keselamatan di sini tentunya kita melihat tempat kita beraktivitas bersama siswa. Artinya contoh ya Kak, senam lantai. Supaya mereka aman, selamat, berarti kita siapkan matras gitu Kak. Seperti bola, berarti kita bagi kelompok, jangan sampai mereka berbenturan, itu kan akan berisiko Kak. Jadi memikirkan keselamatannya. Jadi itu maksud dari poin ke-7. Oke Kak? Aman Kak? Aman ya? Aman. Oke, aman. Nah, kenapa desain mundur? Ini ada 3 alasan pentingnya. Jadi mungkin kakak bertanya, kenapakah ini desain mundur? Bagaimanakah ini caranya ya kan? Kenapa desain mundur? Ini ada alasannya Kak. Memulai dari tujuan akhir untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai penerjemah dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian ketiga, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan peserta didik. Saya kira jelas ya Kak alasannya. Ya alasannya tentang backward design. Kenapa desain mundur? Karena ini alasannya ada 3 ya Kak. Ini dasarnya Kak. Oke, kita lanjut. Nah, analisis. Nah, sekarang kita masuk di analisis. Nah, ini tampilannya ada 4 pertanyaan, Kak. Kita menjawab sebentar di link Figma. Bisa kita tulis, silakan. Bisa kita foto juga. Dan sebentar saya buat Figma, saya kasih masuk linknya di kolom chat. Itu kita tekan seperti biasa. Di situ kita apalagi tuangkan jawaban kita sesuai dengan pertanyaan ini. Ada 4 soal ya Kak. Ada 4 pertanyaan, kita jawab di Figma. Jadi linknya, Figma maksudnya, linknya sebentar saya kirim di kolom chat. Tapi kalau jaringan tidak memungkinkan, berarti kita di kolom chat saja memberi jawaban. Bisa ya Kak? Halo Kak? Bisa ya? Bisa. Lanjut saja.
Saya dulu ya Kak. Saya buat link dulu ya Kak. Saya buat link. Jaringan lagi nih. Kalau tidak bisa ini berarti kita menjawab di kolom chat saja. Karena faktor jaringan kan. Kayaknya banyak pemakai nih Kak. Di link Figma kita
Dia hang HP ku. Dia hang HP ku Kak. Pas saya buka link Figma, dia berat. Baru jaringan tidak mampu. Terpaksa saya keluar dulu, maaf ya Kak. Pengaruh efek laptop juga. Jaringan, mana lagi Figma banyak pemakainya. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, silakan ditulis di kolom chat. Tak apa-apa Kak, di kolom chat saja. Saya share kembali ya Kak. Jaringan berat Figma. Saya tampilkan kembali soalnya Kak. Bisa mau langsung tidak menulis di kolom chat, silakan langsung berkomentar saja. Jawabannya Kakak seadanya saja, yang penting apalagi bisa memilih juga ya. Di poin 1 silakan, di poin kedua silakan. Nah, apa Kak? Jadi pertanyaannya, apa yang Kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan kakak-kakak susun? Apa yang diharapkan Kak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara ya kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang kita alami Kak ya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Ya kan pasti kakak sudah paham lah, ya kan, menyajikan suatu materi harus sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, minat peserta didik. Jika tidak, mengapa gitu kan? Oke, kemudian terakhir, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Bisa tulis di kolom chat Kak, bisa raise hand, langsung berpendapat silakan. Saya tidak menekankan bahwa apalagi nomor 1 bisa juga, nomor 3 langsung bisa, nomor 2 langsung nggak bisa, nggak apa-apa Kak. Kita mau tahu saja di sini Kak. Silakan Kak kalau ada. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait pertanyaan tentang apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Ya, tentu yang kami harapkan sebagai guru, ya, dalam proses pembelajaran peserta didik dapat merasakan manfaat seperti dalam proses belajar mengajar lebih aktif dan menarik. Nah, terus yang kedua itu hasil pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, terus prestasi belajar siswa bisa meningkat. Siswa dapat mengelola waktu dengan baik. Ya. Terus kegiatan belajar lebih teratur dan sistematis. Mungkin itu Kak dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi yang saya dengar tadi intinya tersistematis ya.
Yang jelas penyampaian Kak sudah paham ya. Kemudian saya dengar tadi saya tarik benang merahnya bahwa tersistematis, artinya tersistematis, sudah tersusun ya, maksudnya tersusun. Jangan praktik dulu baru pemanasan, ya pemanasan dulu baru praktik. Itu nah tersistematis ya Kak. Makasih Kak, luar biasa jawabannya. Kayaknya sudah paham ya, sudah terarah. Oke, siapa lainnya dulu? Kak Bese, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya tadi itu apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu atau Bapak susun. Yang pertama itu adanya keterlibatan aktif, di mana guru berharap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti bertanya, memberikan pendapat, dan berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya peningkatan pemahaman dan kompetensi. Dengan melalui perencanaan yang disusun oleh guru, maka berharap pada peserta didik dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan, baik itu dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Terus yang ketiga yaitu adanya kemandirian belajar. Karena dalam semangat Merdeka Belajar itu diharapkan peserta didik dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola proses belajar mereka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keempat yaitu tumbuhnya sikap positif, di mana guru berharap semua peserta didik dapat mengembangkan sikap positif seperti disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan melalui pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan nilai kehidupan. Selain penguasaan materi, harapan lainnya adalah peserta didik dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai kehidupan seperti integritas, empati, dan gotong royong dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kreativitas dan inovasi, di mana guru juga berharap peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi sudah cukup jelas ya penjelasannya. Kemudian Kakak Base intinya sini sudah berimajinasi ya, sudah berpikir matang-matang sosok guru PJOK ya, sudah memikirkan apa yang dilakukan, kemudian nilai-nilai apa yang diharapkan gitu Kak ya. Singkat saja, ada yang lain lagi? Terima kasih Kak Bese ya jawabannya. Silakan Kak yang lain. Kita diskusi, kita sharing di sini ya Kak, hal yang kita alami ya sesuai dengan keadaan sekolahnya, sesuai dengan pertanyaan ini. Kita mau poin 4 bisa, silakan. Nomor 3 silakan. Karena kita di sini sama-sama belajar ya Kak. Ya kita rasa. Atau ada yang di kolom chat? Kak Ayu Ningtyas Pagala ya di kolom chat. 1. Harapan yang diinginkan dari peserta di dalam mengikuti proses pembelajaran, keterlibatan aktif siswa ya. Ini memang aktif ya. Jadi peran kita kalau sudah peserta didik aktif, kemudian kita ini bisa mencairkan suasana, bikin ceria lah anak, kayak kita sudah berhasil mengajar ya Kak. Tapi kalau dia sudah masih cemberut, berarti belum pas di hatinya sesuai dengan sajian materi yang kita persiapkan gitu Kak ya. Ini maksudnya tadi membuat anak ceria ya, apalagi di ini tingkat SD dengan tingkat TK kayaknya harus ceria Kak. Formasinya kita, triknya kita mengajar Kak. Iya, harus itu. Harus. Jadi lanjut, harapan bahwa peserta didik akan terlibat aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Oke. Motivasi belajar, oh mantap, motivasi ya. Selain semangat belajarnya, berarti dia tuangkan juga
kepada peserta didik supaya mereka motivasi. Berarti harus ada sesuatu yang kita bikin. Seperti tidak apa-apa kayak ice breaking supaya mereka hidup kembali, maksudnya dari dia lemas, kemudian ada tantangan yang kita berikan sebagai ice breaking atau semacam permainan, motivasi belajar ya kan. Gurunya dengan peserta didik. Artinya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap materi itu. Kita bikinkan sesuatu supaya mereka penasaran ya Kak, begitu maksudnya mungkin. Ayu Ningtyas. Gitu ya Kak, apa lagi? Kak Ayu Ningtyas Pagala, itu maksudnya ya. Rasa ingin tahunya ya. Jadi kita bikin sesuatu supaya mereka penasaran begitu. Ice breakingnya, jangan monoton permainannya, jangan monoton jadi rubah formasinya. Artinya berbarisnya juga jangan hanya saf, bisa lagi lingkaran atau kasih dia semacam hal-hal yang mereka senangi lah. Pokoknya pahamlah bagaimana yang sifatnya proporsional, atau maksudnya kita bisa menghidupkan suasana dalam pembelajaran itu maksudnya. Kemudian Kak Harlina. Kak Harlina bisa kemukakan atau saya bacakan? Halo Kak Harlina. Iya, halo, terima kasih. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih untuk saya diberikan kesempatan. Saya akan bahas di masalah tentang apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan atau minat kebutuhan khusus seperti peserta didik. Jika iya, jelaskan jika mengapa. Oke, untuk pertimbangan dalam proses pembelajaran mungkin ada 3 poin mungkin menurut saya. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik perlu menyesuaikan materi dengan usia dan kemampuan mereka. Kemudian yang nomor 2, minat peserta didik mengintegrasikan topik yang menarik bagi mereka untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga, kebutuhan khusus, memastikan semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pembelajarannya, Pak. Seperti itu, Kak. Yang poin ketiga, Pak. Oke, kita jawab ke poin ketiga ya Kak. Oke, kayaknya jawaban Kak, lagi enggak enak perasaan nih, sakit kepala deh. Begitu Kak. Jangan sampai efek tadi habis rapat. Nggak tahu ini asam lambung kayaknya dan naik. Begitu. Kita saja, tutup kamera saja Kak. Oke. Yang penting ada konfirmasi kan, enggak apa-apa. Iya. Kita istirahat saja. Oke, makasih, itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke, saya kira sudah paham juga ya Kak Arlina. Oke, lanjut Kak Nawia Sambo. Yang saya harapkan terhadap peserta didik saya agar aktif berpartisipasi, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik diskusi, praktik maupun permainan. Antusias menunjukkan minat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran PJK. Disiplin, mengetahui aturan dan tata tertib selama proses pembelajaran. Bertanggung jawab mengerjakan tugas dan menyelesaikan proyek yang diberikan dengan baik. Berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sekelompok dalam menyelesaikan tugas. Oke, Kaneo Sambo. Serta dapat meningkatkan kemampuan motorik peserta didik. Motorik peserta didik serta mampu mempelajari berbagai macam jenis olahraga dan dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui kegiatan kelompok. Peserta didik dapat diharapkan dapat belajar, bekerja sama, berkomunikasi dan menghargai perbedaan. Jadi Pak Sambo saya kira sudah paham juga ya. Yang jelas poin terakhir ini proses pembelajarannya yang munculkan ada nilai-nilai ya. Seumpama dia mengajarkan terkait dengan motorik, dia muncul nilai-nilainya, nilai kerjasamanya, sportivitas dan interaksinya, dan menghargai perbedaan. Nah, itu yang sudah jelas ini ya Kak. KBC, ada tambahan KBC sudah dia paparkan tadi, keterlibatan aktif, kemudian peningkatan pemahaman dan kemandirian belajar. Yang tadi. Gitu Sudah Kak. pencet. Gitu Kak. Enggak apa-apa di kolom. Salut Kak. Kalau ada di kolom chat, kemukakan enggak apa-apa.
double, enggak apa-apa. Makanya saya bilang, oh dia di kolom chat, enggak apa-apa Kak. Oke, Pak Kak Akbar, dengan penyusunan pembelajaran dengan tujuan yang jelas sehingga menarik minat peserta didik dalam kegiatan baik di lapangan maupun di kelas. Menurut saya dapat kita lihat dari penilaian sikap atau penilaian tertulis. Oh dia buat hal yang menarik ya, Kak Akbar maksudnya. Kemudian dia muncul terkait dengan sikap atau penilaian yang tertulis. Artinya dia sering memberikan tes tertulis. Ini kan untuk pengetahuannya. Itu versinya Kak Akbar maksudnya. Penilaian sikap, betul Kak? Kan ada banyak penilaian ya Kak, formatif sumatif, tergantung kesesuaian dengan kemauannya guru masing-masing. Penilaian kan banyak itu. Di observasi bisa, kemudian di portofolio bisa. KBC apa lagi yang versi penilaiannya yang menurutnya kita di jenjang TK? Esai bisa. Kalau kami di TK itu Kak, penilaiannya itu ada penilaian hasil karya, catatan anekdot, checklist dengan foto berseri. Oh gitu kayak foto berseri ya. Iya, foto berseri. Jadi kadang kalau kami misalnya memberikan anak-anak kegiatan mulai dari sebelum dia melakukan, kemudian pertengahannya, dan terakhir hasilnya. Oh gitu kan. Oh jadi ada beberapa memang versi penilaian untuk yang menarik ya. Iya. Ini menarik juga, ini memunculkan lagi pengetahuan baru. Ternyata penilaiannya banyak versi ya. Makanya kita bahas dulu sedikit tentang penilaian. Jadi penilaian memang banyak seperti yang dikatakan Kak Basep tadi. Kita kita bertahan dulu di versi penilaian. Kakak-kakak yang lain untuk di sekolahnya, kakak kayaknya menantang ini kita bahas. Sebelum kita pindah, kakak-kakak yang lain untuk versi penilaiannya apa-apa selain Kak Basep tadi? Kak Basep tadi bisa dibilang tadi versi penilaiannya bagaimana? Kalau di TK itu kan ada penilaian untuk penilaian asesmen autentiknya itu kan observasi. Kemudian selanjutnya itu kalau untuk penilaian ada namanya catatan anekdot. Di sini catatan anekdot itu seperti misalnya dalam satu hari itu tiba-tiba ada kejadian atau sesuatu anak-anak misalnya berkelahi atau bagaimana, di situ catatan anekdotnya. Kemudian kayak jurnal begitu penilaian ya, hasil karya. Jadi di situ hasil karya atau hasil kegiatan yang anak-anak lakukan dalam satu hari itu. Kemudian penilaian checklist itu pada tahap perkembangan. Jadi bisa misalnya si A perkembangannya seperti apa, itu checklist. Kemudian penilaian foto berseri. Foto berseri itu misalnya dari mulai kegiatan tahap awal, kemudian proses pengerjaannya atau proses kegiatannya dan hasilnya. Kayaknya itu menarik. Oke, makasih Kak penjelasannya untuk di yang dekan. Ya, sampai kakak-kakak bisa juga berpendapat. Kita bertahan dulu di komentar dari Kak Akbar terkait dengan penilaian, karena kan banyak versi penilaian yang saya katakan tadi, bisa portofolio, bisa lisan, bisa esai, bisa pilihan ganda, bisa langsung action nilai keterampilannya masuk di rubrik. Kak Stati mungkin ada versi. Iya, kalau kita kalau di sekolahku Kak itu di SD sesuai yang saya alami itu biasa penilaiannya itu seperti kuis ya, dikasih kuis ya, observasi, terus bisa juga melalui diskusi, terus melalui tugas akhir, bisa juga secara langsung kita melihat siswanya, umpamanya kalau lagi kita kasih praktek kan kita bisa lihat, oh ini anak dia bisa ini, maksudnya dalam menendang bola atau dalam permainan bola voli, misalnya dalam
memukul bola, servis, maksudnya begitu. Bisa kita lihat Kak dari situ, dari kalau kita lagi praktek, bisa kita langsung lihat, oh ini anak dia bisanya di sini, ini anak dia ini, begitu Kak. Kalau saya itu di sekolah begitu. Iya, Kak. Makasih Kak. Oke, makasih ya pendapatnya Kak. Oke, ada yang lain lagi sebelum kita pindah? Terkait penilaian kan sedikit saya singgung tadi di awal di slide berapa itu terkait dengan penilaian. Artinya penilaian harus sejalan dengan materi ajar kita supaya mengukur tingkat kemampuan peserta didik. Kan kita centang di sini, terserah mau kita bikin format seperti apa. Itu tergantung pada guru kakak masing-masing dan sebagai bahan refleksi kakak-kakak. Itu gunanya penilaian ya, ada banyak versi. Kalau ada yang lain saya persilakan. Silakan Kak kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita pindah ya. Oke, terima kasih Kak pendapatnya. Saya bertahan tadi karena menarik. Karena saya sempat singgung dengan penilaian tadi. Ternyata banyak versi ya. Kita kembalikan ke gurunya masing-masing dan sesuai dengan keadaan sekolah kita. Bisa kuis, bisa apa ya. Oke, oh masih ada ini. Kak Astati ya. Kak Astati maksudnya kan di sini ada dua buah Astati. Berarti ini Kak Astati SD Morehe ya? Gitu ya Kak? Iya Kak, Kak Astati SD Morehe itu. Oke. Ya Kak, itu yang nomor satu, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan perencanaan yang Bapak Ibu susun. Saya jawab situ adalah pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik, mudah dipahami oleh peserta didik, dan mampu diterapkan atau dilaksanakan. Oke. Pembelajaran senangi oleh peserta didik. Oke, sudah sifatnya berdiferensiasi ya Kak, mudah dipahami oleh peserta didik dan mampu diterapkan dan dilaksanakan. Oke. Oke. Kalau tidak ada lagi kita pindah. Oh Kak Nawi Sambo ada ini. Saya lihat dari semangat dan gembira ya. Jadi Kak Nawi Sambo dia pintar mencairkan suasana, kayak begitu kesimpulannya. Semangat dan bergembira ya, menghidupkan suasana supaya mereka ceria mengikuti proses pembelajaran. Kayaknya arahnya di situ Kak Nawi. Kak Nawia Sambo lagi sakit gigi Kak. Iya, dia sudah telepon saya kemarin. Oke, tapi sempat dia berkomentar. Luar biasa ya Kak. Oke, apa-apa. Kita lanjut ya Kak. Sepakat kita lanjut? Atau ada Ya pertanyaan? lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke, slide-nya terlihat ya Kak? Sudah. Oke. Slide 23. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian ya, tujuan pembelajaran? Nah, itu pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya kita pending dulu sebentar, kita jawab. Kita jabarkan dulu tuh arahnya, setelah itu kita menjawab. Oke. Pembelajaran. Oke, soalnya bisa disimak ya Kak. Belum kita menjawab ini, cuma hanya saya tampilkan jawabannya. Apalagi soalnya sebentar kita jawab. Oke, soalnya sudah dipahami ya Kak. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini dia.
Uh, jadi ABCD ini adalah rumusan tujuan pembelajaran kakak-kakak. Kakak bisa menerapkan keberadaannya ya kak. Ini harus jelas karena ini nih klimaksnya pertemuan kita di room virtual ini. Ini nih seandainya manusia inilah jantungnya ya, karena kita sebagai guru PJK ada pedomannya kita namanya perangkat pembelajaran PP atau modul, dan kemudian adanya pendekatan kurikulum merdeka, adanya pendekatan backward design. Nah inilah kita mau masukkan rumus, inilah kita mau masukkan di tujuan pembelajaran ya kan, dengan dasar kita berimajinasi dulu, setelah itu berpikir apa yang saya lakukan, kira-kira yang saya lakukan ini mampu tidak dia laksanakan peserta didik. Kalau dia tidak mampu melaksanakan, otomatis kan dia tidak lulus ya kak gitu. Sifatnya berdiferensiasi. Oke, jelas ya kak tampilannya. Jadi saya pelan-pelan di sini karena ini jantungnya Mi. Sebelum kita diskusi terkait dengan perangkat pembelajaran kakak-kakak, kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Jadi ini merumuskan atau audiens, ini maksudnya peserta didik. Kan sudah ada di modul itu kak. Ada juga saya kirim di grup kak. Bisa kita lihat. Halo kak, bisa kita lihat di grup? Iya kak, iya. Oke, itu supaya jelas karena ini jantungnya. Oke, lanjut. Dalam hal ini adalah peserta didik, yakni peserta didik mampu. Nah, itu tujuannya, peserta didik atau peserta didik dapat. Jadi ceritanya kan nanti dirangkai, dinarasikan. Peserta didik dapat atau peserta didik mampu, yaitu itu tujuan pembelajaran. Apa di situ? Sepak bola berarti mampu menendang, kalau passing peserta didik mampu passing bawah atau passing atas. Gitu kayak kak. Nah, kemudian behaviornya atau perilaku atau sikap. Perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, dan menahan serangan. Jadi kalau perilaku berarti inti materinya kita. Kayak yang sudah paham di sini ya kak. Maksudnya apa itu behavior? Berarti kan pendekatan ABC-nya tadi, kalau B-nya kan perilaku, sikapnya, apa yang dia lakukan di situ intinya. Di luar dari modifikasi ya kak, dengan SBRT-nya bukan itu intinya. Paham ya kak? Jadi perilaku yang diharapkan peserta didik misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Oke, seumpama bola kasti berarti apa intinya di situ? Bukan larinya, bukan pemanasannya, tapi intinya adalah kalau materinya lempar, tangkap. Gitu ya kak? Bisa ya? Oke. Berarti aman di behaviornya. Oke, lanjut di condition atau situasi. Kondisi. Situasi ini di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan dan kelompok dalam permainan yang disederhanakan. Jadi kalau conditionnya atau merumuskan ya situasi, berarti ini masuk formasi. Formasi maksudnya janganlah kita monoton cara berbarisnya siswa, janganlah monoton pada saat kita di ruangan ya kak. Artinya bentuk permainan, formasinya maksudnya di sini cara berbarisnya. Kalau anak-anak peserta didik bosan dengan berbaris, silahkan saf lagi. Kalau dia bosan lagi, kemudian dia bentuk lingkaran. Itu maksudnya kak. Formasinya berpasangan kah, kelompok kah, atau tim kah? Jangan hanya berkelompok minggu depan, kelompok lagi minggu depan. Silahkan berpasangan gitu kak ya. Oke, aman di sini ya. Kemudian degree kriteria yang harus dicapai atau level performa yang dicapai seumpama kita ambil satu cabang olahraga seperti passing, berarti performanya hanya dia passing hasilnya miring, sedangkan tadi yang kita buat apalagi pembelajaran harus dia passing hasilnya ke atas dengan adanya koordinasi mata dengan tangan. Performanya kak maksudnya di sini. Atau sepak bola berarti dia harus menendang. Kalau nilainya siapa yang menendang paling jauh berarti itu nilainya tinggi, berarti harus menendang hasilnya jauh, itu performa pak kak. Sebelum saya lanjut, saya finishing betul di sini kak, karena kita sebentar diskusi dengan adanya ABCD ini. Dari 4 item ini
kakak-kakak bisa bertanya, kita sharing di sini Kak. Maksudnya berikan saya contoh, kemudian bagaimana gitu supaya dia masuk di pembelajaran. Yang jelasnya kita menarasikan sebentar, dia masuk di apalagi pendekatan backward design dengan adanya ABCD ini. Oke kakak, di sini ada mau ditanyakan sebelum saya lanjut dengan adanya ABCD ini. Maksudnya bisa kita luapkan seperti misalnya, Kak, seperti apa itu kalau saya mengangkat cabang olahraga ini, terus bagaimana caranya kasih masuk, kita diskusi di sini, Kak. Tapi kalau aman, saya pindah. Silahkan kalau ada tanggapan, Kak. Kita sharing di sini. ABCD. Saya Kak. Oke, silakan, Kak. Maksudnya kita sharing di Ini sini ya, yang Kak. iya Kak. Ini yang poin keempat, merumuskan apa itu degree. Dalam permainan, ya degree. Dalam permainan, ya kita ambil sampel satu. Seperti aktivitas pola gerak dasar Kak, menirukan jalan seperti tentara. Oke. Aktivitas pembelajaran menirukan gerak berjalan binatang. Iya. Bagaimana itu Pak, cara kita menilai bilang praktek sempurna jalan? Sistem rumuskan degree. Oke, makasih Kak. Di poin terakhir ya Kak, kan sudah ada di modul itu, sudah ada di modul penjabarannya dan kemudian saya kirim di grup itu, artinya atau penjabarannya. Kemudian kalau di degree dia masuk performanya, maksudnya performanya kita desainkan materi ajarnya kita apa tadi, materi intinya yang kita angkat. Peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar dan seperti gerak pola aktivitas berjalan yang menirukan berjalan seperti tentara dan aktivitas pembelajaran menirukan contoh gerak berjalan binatang, menirukan gerak jalan binatang. Jadi tujuannya di situ hasil yang dicapai berarti harus dia berjalan seperti, maaf ya kalau saya salah, berjalan seperti binatang gitu. Rangkaian geraknya ya Kak maksudnya. Jadi maksudnya maksudnya di sini dia melakukan ya tujuan inti pembelajaran kita dan kemudian outputnya di lapangan dia sudah menirukan, kan arah rangkaian geraknya kita lihat dulu seperti apa tadi, menirukan seperti binatang ya. Itu yang diharapkan ya Kak. Itu di RPP. Kemudian apa ini degree-nya? Maksudnya degree-nya dia bersentuhan kan nggak degree-nya itu anak-anak. Kan desainnya tadi rangkaian gerak kita butuhkan, kemudian hasil akhirnya apa? Menirukan binatang. Jadi outputnya nanti di lapangan ketika dia semacam ada gerak-gerik seperti binatang, itu yang diharapkan, itu masuk degree nih. Tapi kalau ada yang masih bengkok-bengkok, berarti belum tersentuh degree-nya. Begitu Kak. Artinya hanya kita pintar-pintar saja bahwa konsepnya ini berjalan binatang seperti apa. Itu berjalan seperti tentara, menirukan berjalan seperti tentara, berarti dia pergerakannya lurus, tangannya tegap bagaimana, berarti sudah masuk di poin seperti itu Kak. Iya, maksudnya kalau tangannya lurus kan hasilnya apa memang tadi diharapkan bahwa harus tangannya lurus, tapi kalau dia ada bengkok-bengkok tangannya berarti kita yang arahkan bahwa seperti inilah tangannya lurus, karena kan kita bikin RPP modul tuh karena kita ajarkan. Sebentar kita mengerti. Iya. Audiens apa? Maksudnya kalau peserta didikan maksudnya memang dia sebagai objek. Sebentar kita Kak, diluruskan di perangkat pembelajaran. Yang penting kita sudah paham dulu kerangkanya ini ya. Ya di 4 item tadi. Kan ini maunya slide ya Kak, PTT, tapi kembali kepada kakak-kakak masing-masing di sekolahnya. Tapi kadang juga kita mengajar sudah hanya 2 yang muncul dengan ABCD-nya, enggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau klimaksnya memang harus bersentuhan di 4 item ini. Maksudnya kita melakukan toh. Oke, sebentar. Makasih Kak. Sebentar kita perjelas kembali. Yang jelasnya kerangkanya kita sudah paham ya. Oke, lanjut di slide 25 kita bagi kelompok di sini.
waktunya 20 menit ya, maksudnya bukan 20 menit betul, kita fleksibelkan saja karena kita menghargai waktu. Terkait dengan RPP-nya ya Kak, RPP dengan kerangka backward design. Oke, kemudian terakhir, di sini kita diarahkan untuk menampilkan RPP ya Kak. Tapi ini sudah dijawab tadi Kak, belum ya? Kan harus dijelaskan dulu ini, baru ini. Oke. Nah, berarti kita kembali ke sini dulu. Menjawab, kan sudah ada kerangkanya tadi, ada bayangan. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, berarti kita menjawab dulu di sini. Silahkan Kak, kalau masih ada sanggahan di sini, kita perjelas lagi. Dan sambil melihat di grup WA-nya itu ada saya kirim. Sebentar kita cocokkan di tujuan pembelajaran. Kita tampilkan salah satu RPP-nya kakak-kakak. Simak dulu ya Kak. Oke, kakak-kakak di sini perintahnya kita diskusi di room saja ya Kak, terkait dengan artinya kita saling bertukar pendapat di situ. Seperti halnya tadi Kak Hastati, ya kan? Apalagi menanyakan, jadi di situ kita interaksi. Bagaimana kah ini? Terus bagaimana cara menghubungkan? Kita diskusi. Saya bagikan, saya bagi 2 kelompok saja ya Kak. Kita diskusi di room. Nanti saya perjelas lagi ya. Yang penting kita sudah simak kerangkanya yang ABCD ini seperti apa. Oke, saya bagi kelompok dulu. Oke, sudah saya bagi kelompok Kak. Kita diskusi di dalam.
Silakan Kak. Halo Kak, apakah mendengar suara saya?